Bertemu lagi dengan saya, Pak Maritsan, pengajar fisika. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester genap ya, yaitu tentang inti atom dan radioaktivitas. Video kali ini kita akan membahas tentang inti atom dan karakteristiknya. Kita mulai ya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Itu kompetensi dasarnya. Oke, kita mulai. Inti atom atau disebut dengan nukleus adalah bagian yang bermuatan positif yang berada di pusat atom, ya. Jadi bagian yang bermuatan positif yang ada di pusat atom, inti atom terdiri dari proton dan neutron, kecuali atom hidrogen memang tidak memiliki neutron, ya. Jadi ini adalah sebuah atom. Tentu kalian sudah paham, sudah pernah belajar tentang model-model atom menurut Dalton, Rutherford, Niels Bohr, dan sebagainya ya. Nah, kita langsung membahas tentang inti atomnya. Inilah inti atom, yaitu yang ada di pusat atom itu, ya, yang merah dan putih ini. Nah, sebuah inti atom kita tuliskan simbolnya secara umum seperti ini, ya. X, terus A di atas, ini Z, nomor atom dan nomor massa. Z ini menyatakan nomor atom, ya. Nomor tempat unsur dalam susunan berkala, ya. Dalam susunan berkala itu ini nomor tempat unsurnya, Z, ya, yaitu menunjukkan jumlah proton di dalam inti, ya, jumlah elektron di kulit untuk atom yang netral. Jadi atom yang netral itu tentu jumlah proton dan elektronnya sama, yaitu Z ya. Tapi Z ini menunjukkan jumlah protonnya, ya. Sedangkan A ini adalah menunjukkan nomor massa, yaitu menyatakan jumlah proton dan neutron dalam inti. Bilangan bulat yang terdekat dengan massa atom dalam SMA. SMA itu satuan massa atom atau sering juga dituliskan dengan U huruf kecil ya. Itu tentang nomor massa dan nomor atom. Satuan massa atom atau SMA atau kita tulis dengan simbol U ya. Suatu satuan massa yang dapat digunakan dalam perhitungan-perhitungan nuklir adalah satuan massa atom atau U atau SMA ya. 1 U atau 1 SMA itu sama dengan 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Atau setara dengan sama dengan 931 ini kita bulatkan 0,5 mega elektron volt per C kuadrat kecepatan cahaya ya. Sedangkan massa proton adalah 1,007276 SMA atau U. Massa neutron 1,008665 U. Sedangkan massa elektron 0,000549 U. Coba kita perhatikan di sini, ternyata massa neutron itu lebih besar dari massa massa neutron lebih besar dari massa proton ya, lebih besar dari massa proton. Sekalipun seringkali nomornya kita tuliskan aja sama-sama dengan 1, padahal neutron itu memang lebih besar massanya daripada proton. Kenapa? Nanti dalam reaksi inti akan kita bahas ini. Dalam sebuah reaksi inti, inti itu bisa menyerap atau melepaskan elektron, ya, melepas atau melepaskan elektron disebut dengan neutron, ya. Jadi neutron ini nanti bisa berubah menjadi proton, proton bisa berubah menjadi neutron, sehingga massanya ini berbeda, ya, berbeda. Ada unsur massa elektron di dalamnya, ya. Oke. Sedangkan muatan proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tentunya positif ya. Jadi muatan proton sama dengan muatan elektron, jenisnya aja yang berbeda. Muatan neutron itu netral sama dengan 0. Oke, bisa kalian pahami ya? Nah,
Dalam inti atom, kita mengenal istilah isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Adalah unsur-unsur yang kembar namun tidak identik, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Nama isotop berasal dari bahasa Yunani isos yang berarti sama dan topos yang berarti tempat. Ya, jadi isotop adalah unsur dengan nomor atom sama, nomor atomnya sama, dan juga menduduki tempat yang sama dalam tabel periodik, namun massanya berbeda. Oke, jadi isotop itu nomor atomnya sama, tapi memiliki nomor massa yang berbeda. Itu isotop. Seperti unsur hidrogen yang memiliki 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Ya, ini isotop dari hidrogen ya. H11, H12, dan H13. Jadi memiliki nomor atom sama tapi nomor massanya yang berbeda-beda. Nomor atomnya 111 tapi nomor massanya 1, 2, dan 3. Oke, itulah isotop. Selanjutnya adalah isobar. Adalah atom-atom atau nuklida-nuklida yang memiliki nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah proton tambah neutron yang sama. Jadi nomor massanya sama, tapi memiliki nomor atom atau jumlah proton berbeda. Jadi kebalikan dari isotop ya, sehingga merupakan unsur yang berbeda. Contoh, deretan isobar adalah S40, Cl40, Ar40, K40, dan C40. Semua memiliki nomor atom yang sama, tapi nomor massanya, semua memiliki nomor massa yang sama, tapi nomor atom yang berbeda-beda. Semuanya memiliki 40 nukleon, proton dan neutron, tetapi terdiri dari kombinasi proton dan neutron yang berbeda. Oke, ini contoh-contohnya tadi, C 614 dengan N 714, ya, nomor massanya sama, tapi nomor atomnya berbeda. Mg 1224 dan Na 1124 memiliki nomor massa yang sama tapi nomor atom yang berbeda. Oke, itulah isobar. Sedangkan isoton adalah sebuah istilah yang jarang digunakan dan merujuk pada kelompok 2 atau lebih nuklida dengan jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron yang sama. Contohnya, hidrogen 2 dan helium 3 jumlah neutronnya sama. Sama-sama 1, ya. Hidrogen 3 radioaktif dan helium 4 jumlah neutronnya sama-sama 2. Oke. Karbon 13 dan nitrogen 14 memiliki jumlah neutron yang sama yaitu 7. Natrium dan magnesium memiliki jumlah neutron yang sama 12, tetapi proton dan nomor atom Z berbeda. Oke, jadi isoton itu adalah memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, jadi kita sudah memahami 3 istilah dalam inti atom, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini kestabilan inti atom. Ini karakteristik yang lain. Kenapa atom itu bisa stabil bersama-sama intinya? Padahal di dalam inti atom itu ada gaya tolak-menolak, yaitu muatan-muatan positif dari proton itu tolak menolak. Tapi kenapa inti atom itu tidak bubar, tidak tercerai-berai? Ya, ternyata dalam inti atom itu ada yang disebut dengan gaya ikat, ya, gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Jadi mereka saling mengikat. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom yaitu 10 pangkat 15 10 pangkat min 15 meter ya. Jadi sampai pada jarak 10 pangkat min 15. Bayangkan gaya gravitasi itu adalah berbanding terbalik dengan jarak antar dua partikel di kuadrat. Ya, 10 pangkat min 15 kuadrat, sehingga gaya tarik menarik antara proton dan proton, proton dan neutron, neutron dan neutron itu sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali. Sedangkan gaya tarik, gaya tolaknya, gaya Coulomb, jadi yang gaya tolak itu hanya antara proton dengan proton, sedangkan gaya tariknya antara proton dengan proton, proton dengan neutron, neutron dengan neutron. Sedangkan gaya tolak hanya proton dengan proton.
Nanti akan kita bahas seperti apa gaya ikat di inti ini. Dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi dan gaya elektrostatis, ya, elektrostatis. Nah, ini grafik kestabilan inti. Coba perhatikan grafik ini ya. Ini dalam grafik ini semua unsur tersusun, semua unsur yang ada tersusun. Ini namanya pita kestabilan ya, pita kestabilan. Sumbu Z ini adalah menunjukkan jumlah proton, sedangkan ini sumbu Y menunjukkan jumlah neutron. Sekarang perhatikan, semakin besar nomor atomnya atau nomor massa atomnya, artinya semakin besar massa atomnya, itu kecenderungan dia ada di atas pita kestabilan, ya, di atas pita kestabilan. Kestabilan inti pada grafik isotop stabil berada pada kestabilan, sedangkan isotop yang tidak stabil dengan perbandingan jumlah neutron protonnya lebih besar dari 1 berada di atas pita kestabilan. Grafik pita kestabilan dapat dilihat berdasarkan hubungan proton dengan neutron. Jadi coba diperhatikan, kalau nomor atomnya makin kecil, misalnya helium lah ya, helium. Helium itu terdiri dari 2 proton, 2 neutron, ya. Maka gaya tarik antara proton dan proton, proton dengan neutron, neutron dengan neutron, dengan gaya tolak antara proton dengan proton, jadi dia stabil, seimbang gayanya. Karena gaya tolaknya hanya satu proton dengan satu proton, hanya ada 2. Ya. Sekarang bayangkan untuk nomor atom yang besar. Nomor atom yang besar. Neutronnya protonnya akan makin banyak, ya, protonnya akan makin banyak, maka gaya tolaknya akan semakin besar. Nah, supaya atom itu tidak bubar, maka gaya tariknya harus diperbesar supaya tetap terikat. Maka jumlah neutronnya jadi makin besar. Jadi kalau kita lihat atom-atom yang semakin besar, jumlah neutronnya akan lebih besar daripada jumlah protonnya. Untuk apa? Supaya gaya tariknya semakin besar sehingga atom itu tetap terikat gitu. Nah, jadi ini pita kestabilan ini bisa diperlihatkan bahwa makin kecil nomor atomnya, dia akan ada di pita kestabilan. Sedangkan makin besar nomor atomnya ada di atas pita kestabilan. Karena makin besar nomor atomnya, dia makin tidak stabil sehingga nomor jumlah neutronnya diperbanyak gitu, ya. Jadi semakin besar nomor atom sebuah atom, maka jumlah neutronnya akan lebih banyak daripada jumlah protonnya. Ini pita kestabilan. Jadi ini ada hubungannya dengan pembahasan kita tadi, yaitu gaya elektrostatik dan gaya gravitasi yang ada dalam inti atom. Oke. Nah, sekarang ada istilah defek massa dan energi ikat inti atom. Apa itu defek massa? Defek massa adalah selisih dari massa partikel yang membentuk inti dengan massa inti itu sendiri. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan partikel-partikel membentuk inti atom. Jadi ada defek massa, ada energi ikat. Selisih antara massa nukleon dan massa inti disebut defek massa. Jadi misalnya ini ya, ini adalah massa proton ya, ini massa proton, ini massa neutron. Neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom ya. Dikurangi massa atomnya, itulah defek massa. Jadi defek massa itu adalah kalau kita tuliskan sebuah reaksi inti atom, sebelum reaksi dan sesudah reaksi, selisihnya itulah defek massa. Nah, sekarang sebelum terbentuknya sebuah atom, maka atom itu terdiri dari proton, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, massa proton ditambah massa neutron di total tidak akan sama dengan massa inti atom itu sendiri. Selisihnya itu selisih antara jumlah massa proton dan massa neutron dikurangi massa inti atom, itulah defek massa. Jadi defek massa itu kita tuliskan rumusnya delta M sama dengan massa proton tambah massa neutron dikurangi massa inti atom, ya.
selisihnya itulah yang disebut defek massa dan itulah nanti yang menjadi energi ikat inti atom ya. Jadi MP ini adalah massa proton, Mn adalah massa neutron, sedangkan Mx ini adalah massa inti atom ya. Nah, sedangkan energi ikat inti atom atau kita kenal dengan energi ikat nuklir adalah energi yang diperlukan untuk membelah inti atom menjadi bagian-bagian komponennya, yaitu proton dan neutron, atau secara kolektif nukleon. Energi ikat inti selalu merupakan angka positif, karena semua inti membutuhkan energi bersih untuk memisahkannya menjadi proton dan neutron individu. Nah, ini kalian pasti kenal dengan rumus ini yang sudah sangat populer sekali yang ditemukan oleh Einstein. Energi sama dengan delta M C kuadrat. Itu setara atau sama dengan delta E sama dengan delta M. Delta M ini tadi defek massa dikali 1 U atau 1 SMA itu sama dengan 931,5 mega elektron volt. Ini 931 ya dibulatkan mega elektron volt per U per SMA. Jadi energi ikat itu yaitu delta M C kuadrat itu sama dengan defek massa dikali 931 mega elektron volt U. Jadi 1 SMA itu dia memiliki energi sebesar 931 mega elektron volt. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini reaksi inti ya. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Reaksi inti ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1919 ya. Contoh reaksi inti seperti ini ya. Lihat, ini sebelum reaksi N714 ditambah He helium 24 bereaksi berubah menjadi lihat O817 ditambah hidrogen ya, H11. Lihat, jadi yang tadinya ini adalah atom ya, setelah bereaksi menjadi atom yang berbeda. Tidak ada sama sekali atom itu muncul lagi setelah reaksi. Jadi dalam inti atom itu bisa berubah-ubah, proton jadi neutron, neutron jadi proton ya. Itulah reaksi inti, reaksi nuklir. Yaitu inti atom nitrogen ditembak dengan partikel helium akan menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton ya. Inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif, tidak netral. Oke, inilah contoh reaksi inti. Nah, reaksi inti sendiri nanti kita bagi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi ya. Hukum fisika dalam reaksi inti berlaku hukum-hukum fisika yang terjadi peristiwa-peristiwa fisika lainnya seperti hukum kekekalan momentum itu berlaku dalam reaksi inti, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan jumlah muatan yaitu nomor atom, hukum kekekalan jumlah nukleon yaitu nomor massa. Jadi ingat sebelum reaksi dan sesudah reaksi dalam reaksi inti berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, jadi energi sebelum dan sesudah itu sama, hukum kekekalan jumlah muatan dan jumlah nukleon. Tapi ingat, perbedaan dalam reaksi inti ini nanti massa bisa berubah menjadi energi, energi bisa berubah menjadi massa ya. Karena 1 SMA itu tadi setara dengan 931 mega elektron volt. Oke. Nah, bagaimana kita cara menghitung energi dalam reaksi inti? Misalnya, suatu reaksi inti dinyatakan menurut persamaan ini ya, A besar tambah A kecil, bereaksi berubah menjadi B besar tambah B kecil, ditambah pelepasan energi. Jadi Q ini adalah energi ya. Jadi A besar tambah A kecil akan berubah menjadi B besar tambah B kecil dan sambil melepaskan energi. Besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan, yaitu tadi defek massa dikali 931 mega elektron volt. Apa itu defek massa? Massa sebelum reaksi, ya. Ini massa sebelum reaksi, massa A tambah massa A kecil, dikurangi massa B tambah massa B kecil kali 931.
itulah energi yang dilepaskan ya dengan MA tambah MA kecil jumlah massa inti atom sebelum, MB besar tambah MB kecil adalah jumlah massa inti atom sesudah reaksi dan Q adalah energi yang timbul selama bereaksi. Oke, paham ya? Itulah reaksi inti atom dengan energi yang dilepas atau diserapnya. Nah, sekarang jenis reaksi inti ada dua ya. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat, pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya, inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe 235 dan Sr94 disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Reaksinya dapat dituliskan. Jadi salah satu contoh dari reaksi inti ini ya bom atom, bukan bom atom hidrogen ya. Bom atom uranium yang pernah dijatuhkan di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, bentuk reaksi inti ini seperti ini. U92235 ditembak oleh neutron akan menjadi Xe54235 ditambah Sr3894 sambil melepas neutron 20N1 tambah ini energi yang dilepas yang sangat besar ya. Jadi bisa digambarkan seperti inilah reaksi fisi. Atom yang berat, atom yang besar ditembak oleh atom yang lain atau neutron, pecah menjadi dua ya. Ini uranium 92236 ditembak pecah menjadi Kr3692 dan Ba56141 sambil melepaskan 3 neutron dan energi yang sangat besar. Inilah reaksi fisi. Jadi ingat, reaksi fisi adalah membelahnya sebuah atom yang besar menjadi atom yang lebih kecil. Oke, sekarang reaksi fusi. Reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Jadi reaksi fusi adalah kebalikan dari reaksi fisi. Tadi kalau fisi dari besar menjadi kecil, kalau ini yang kecil-kecil digabung menjadi besar. Misalnya H12 bergabung dengan H12 menjadi H13 ditambah H11 sambil melepas energi 4 megaelektronvolt. Bergabung dua yang kecil menjadi besar. Terus H12 tambah H12 menjadi H2He3 ya. He helium 23 tambah neutron sambil melepaskan energi. Sekarang H13 ditambah H13 menjadi He24 sambil melepas neutron dan melepaskan energi yang sangat besar. Inilah contoh dari reaksi fusi dan inilah bom nuklir yang sangat mengerikan yang sekarang ini yang menghasilkan energi yang sangat besar. Contohnya ini lihat, ini adalah contoh reaksi fisi besar menjadi kecil-kecil ya, besar menjadi kecil. Ini uranium menjadi Cs dan Rb. Sedangkan reaksi fusi lihat ini yang kecil H12 digabung menjadi yang lebih besar ya, menjadi helium ya. Itu reaksi fusi. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang karakteristik inti atom, defek massa, reaksi atom, dan jenis reaksi inti atom. Kita sebentar akan latihan soal, beberapa soal. Semoga kalian paham dengan teori ini. Kita lanjutkan untuk latihan soal. Ya, soal yang pertama, massa inti atom Ca 2040 adalah 40,078 ya. Massa proton sekian, massa neutron sekian. Defek massa pembentukan Ca 2040 adalah berapa? Jadi defek massanya delta M sama dengan ya massa proton ya maksudnya massa Z ditambah massa A min Z ya, A min Z yaitu massa jumlah proton dikurangi
massa inti atom dikurangi massa inti atom. Kita sebutlah mx gitu ya. Jadi ini sama dengan protonnya jumlahnya 20, kebetulan sama juga dengan jumlah neutronnya, jadi dikali massa proton tambah massa neutron dikurang massa inti atom. Oke, jadi 20 dikali 1,0078 ya massa proton, sedangkan massa neutronnya 1,0087 ya, dikurang massa inti atomnya adalah 40,078 ya. Jadi ini kita jumlahkan jadi sama dengan 0,252 U atau SMA. Jadi jawabannya B ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, massa inti atom Be 9 adalah 9,0121 ya. Terus massa proton biasa dan massa neutron jika 1 SMA setara dengan 931 megaelektronvolt, berapa energi ikatnya? Jadi energi ikat itu ya, energi ikat sama dengan defek massa kali 931 mega elektronvolt. Jadi defek massa saja. Jadi sekarang kita tulis persamaannya. Jadi delta M sama dengan energi ikat sama dengan delta M-nya adalah ya ini 4 kali massa proton 1,0078 ya, ditambah jumlah neutronnya ada 5 ya, 9 dikurang 4, 9 dikurang 4, 5 kali 1,0086. Itu massa jumlah massa proton dan neutron dikurangi massa intinya yaitu 9,0121. Inilah defek massa ya, ini defek massa delta M dikali energi satu nukleon yaitu 931 mega elektronvolt ya. Jadi ini akan sama dengan 4,0312 ya, ini ditambah 5,043 ya, dikurangi 9,0121 oke, dikali 931 mega elektronvolt, dan itu akan sama dengan 0,0621 kali 931 sama dengan 57,82 mega elektronvolt. Oke, jadi jawabannya 57,82 ya, B ya. Oke, itu soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang ketiga ini, massa atom O816 adalah 15, sekian ya, sedangkan hidrogen atau proton ini massanya, neutron massanya ini sama dengan tadi. Pertanyaannya tentukan massa total partikel. Jadi massa total partikel adalah massa penyusun unsur ini, bukan massa inti ini, tapi massa nomor massa ditambah neutronnya. Jadi pertanyaan A ya, massa totalnya sama dengan 8 kali massa proton, karena protonnya ada 8, neutronnya juga ada 8 ya. Itulah massa totalnya sama dengan 8 kali 1,0078 ditambah 1,0087 ya. Dan ini sama dengan totalnya 16,132 U
atau SMA. Oke ya. Terus yang B-nya, pertanyaan yang B-nya adalah defek massa. Defek massa delta M. Berarti massa total ya, massa total atau massa massa nomor massa ditambah massa jumlah neutron A min Z gitu, A min Z dikurangi massa inti gitu. Nah, massa total ini tadi udah kita hitung yaitu 16,132. Sedangkan massa intinya 15,995. Jadi defek massanya sama dengan tinggal dikurangkan yaitu 0,137U. Paham ya? Jadi defek massa adalah massa total dikurangi massa inti. Oke. Yang C, pertanyaannya berapa energi ikat? Energi ikat. Ingat, energi ikat itu adalah defek massa dikali 931 mega elektron volt. Defek massa. Jadi defek massanya 0,137 SMA atau U kali 931 mega elektron volt. Jadi energi ikatnya sama dengan 127,62 ya mega elektron volt. Paham ya? Yang terakhir energi ikat rata-rata. Energi ikat rata-rata. Jadi energi ikat rata-rata per nukleon berarti ya. Jadi itu sama dengan energi total tadi, energi ikat per nukleon. Nukleon itu berarti jumlah A ya. Jadi sama dengan 127,162 dibagi A-nya tadi 16 ya, 16. Jadi energi ikat per nukleon, energi ikat rata-rata itu sama dengan 7,966 ya, 966 mega elektron volt. Oke, itulah penyelesaian soal ini untuk menghitung massa total, defek massa, energi ikat, dan energi ikat rata-rata. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ya, soal ini, hitunglah energi yang dibebaskan pada reaksi di mana 1 SMA itu sama dengan 931,5 mega elektron volt, yaitu ini ya, dituliskan seperti ini. Ini kalau kita uraikan, dia akan menjadi begini nih. BE 49 ya, ditambah helium ya atau alfa 24 itu akan menjadi C ya, menjadi C 612 ya, 612 tambah neutron ya, sisanya neutron ditambah energi yang dilepas gitu. Energi yang dilepas. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa energi yang dilepas adalah defek massa. Jadi M ini ya, M ini dikurangi M aksen dikali jadi defek massa delta M kali 931,5 mega elektron volt ya, delta M. Delta M-nya itu adalah ya M BE ditambah M alfa, oke, dikurangi MC ditambah M neutron dikali 931,5 mega elektron volt. Paham ya? Jadi tinggal kita kalikan saja, yaitu ini massanya udah diketahui semua, 9,012 tambah alfa yaitu 4,002 dikurang ya massa C 12 ditambah massa neutron. Massa neutronnya 1,0
008 ya kali 9 31,5 mega elektron volt. Oke, ini akan menjadi 13,014 dikurangi 13,008 kali 931,5 mega elektron volt, dan itu sama dengan 5,589 mega elektron volt. Inilah energi yang dilepas ketika terjadi reaksi inti Be249 ditambah alfa 24 menjadi C612 tambah neutron dan melepaskan energi sebesar energi ini. Oke, tentu masih banyak soal yang relevan dengan materi ini. Kita hanya membahas 4 soal pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.